Baik, Bapak Ibu undangan dan hadirin yang kami hormati, acara selanjutnya menyaksikan simulasi tata cara penggunaan tong komposter. Kami persilakan. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada kami, di mana kesempatan hari ini itu diberikan kesempatan untuk simulasi bagaimana menjelaskan dan juga bagaimana kita memakai komposter tongetan ini. Yang terhormat Bapak Bupati Badung, Bapak Sekda, dan juga pimpinan yang ada di Kabupaten Badung, mohon izin yang berdiri untuk menjelaskan teknik penggunaan dari komposter tongetan ini. Baiklah Bapak Ibu yang hadir di pagi hari ini, perlu Dijang sampaikan program CSR ini sangat bermanfaat. Sering Dijang sosialisasi bagi sampai masing-masing desa. Jadi tugas kita menyelesaikan permasalahan sampah ini tidak cukup di pemerintah saja. Pihak ketiga dalam hal ini adalah pelaku usaha, tentu mempunyai tanggung jawab yang besar. Nah, hari ini kita menyaksikan pihak ketiga dalam hal ini adalah perusahaan sudah melakukan tanggung jawabnya, yaitu dengan memberikan CSR seperti ini. Nah, yang terakhir tentunya tanggung jawab masyarakat. Jadi yang pertama tanggung jawab pemerintah, ada tanggung jawab pihak ketiga atau perusahaan, yang terakhir adalah tanggung jawab masyarakat. Tanggung jawab masyarakatnya di mana? Dalam proses pemilahan dan pengolahan yang ada di masing-masing rumah tangga. Kita langsung saja. Komposter niki adalah komposter berjenis aeroba. Aeroba ini adalah komposter yang bakteri penguraiannya itu memerlukan udara atau oksigen dalam proses pengembangbiakan untuk mengurai sampah yang ada di komposter di dalamnya. Nah, proses penguraian ini itu berlaku baik dalam penggunaan tepung modern, dalam penggunaan kompos bag, maupun dalam penggunaan komposter aerob sendiri. Tanpa adanya bakteri startup itu akan mengganggu proses dari pengomposan sampah organik untuk menjadi kompos seperti ini. Nah, penggunaan komposter ini kami dari komunitas itu sudah membuat dari tahun 2018 Pak. Mohon izin kalau dulu jangan remeh Pak. Kami sosialisasi ke masing-masing desa Pak, dari utara sampai selatan sampai Denpasar, Gianyar, Karangasem. Nah, sekarang mungkin bermanfaat karena apa? Karena baru kita merasa bahwa sampah ini mempunyai dampak yang begitu besar seperti itu. Makanya sekarang banyak yang berlomba-lomba, banyak teman-teman aktivis dan pecinta lingkungan yang ikut juga mengembangkan komposter, itu sah-sah saja. Jadi penggunaan kompos ini itu kita tidak sarankan di memang tempat-tempat pedesaan. Desa itu sudah ada kebun. Kebun itu kalau kita definisikan adalah halaman belakang. Karena kalau sudah mempunyai halaman belakang, tidak perlu lagi yang namanya kebun modern. Kita manfaatkan kebun itu. Caranya seperti apa? Banyak teorinya. Nah, kalau yang tidak mempunyai kebun, karena lahan sudah semakin sedikit, itu perlu sebuah inovasi, perlu sebuah alat bagaimana kita menyelesaikan Badung Selatan, Badung Tengah, Badung Wetan, populasi masyarakatnya, konsumtif dari masyarakatnya, dan juga kebiasaan. Konsumtif kita beda. Kalau orang luar, dengan sebelum kita jelaskan, sampah kita kesini Pak. Kompos itu bahan-bahan organik yang bisa menjadi kompos kita tidak semua Pak. Apalagi mohon izin Pak, sisa upah kalau ibu tadi sudah tahu, tidak semua bahan-bahan organik itu
diserahkan untuk jadi kompos. Sedangkan sampah kita itu didominasi oleh sampah-sampah, mohon maaf, sisa udara, wetan busuk, ental, apalagi sekarang busuk dan mangarapinya itu diwantek, dan itu akan mengganggu dari proses pengomposan dari bakteri. Pengomposan itu murni menggunakan bakteri. Perlu proses untuk mendapatkan zat-zat yang dibutuhkan oleh tanaman. Tidak bisa instan kalau kita menggunakan yang namanya alami dan makhluk itu. Oke, kita langsung saja. Nah, kompos tertinggi ini volumenya adalah 160 liter. 160 liter di mana di dalamnya itu sudah dimodifikasi. Nah, sudah dimodifikasi sehingga proses pengadukan. Kalau di DPST ini kan setiap 2 minggu bolak balik lagi untuk menyamakan suhu yang di atas dengan yang di bawah. Nah, untuk mengatasi itu karena diameternya kecil kita tidak bisa melakukan pengadukan, maka kita membuat sebuah sistem yang namanya pipa yang dilubangi untuk menyamakan suhu yang di atas dengan suhu yang di bawah. Jadi kita tidak perlu lagi mengaduk untuk mendapatkan suhu yang sama. Suhu untuk pengomposan ini Pak, kelemahan kadang-kadang dari tepung modern ataupun kompos bag. Kita memerlukan suhu 50 sampai 50 derajat untuk mempercepat proses pengomposan. Nah, itu diperlukan bagaimana kita membuat sirkulasi dan ventilasi udara yang memang sesuai untuk bisa dapat suhu yang standar seperti ini. Nah, menggunakan ini sangat simpel Bapak Ibu Saudara. Ini bukan hanya untuk sampah organik kapur, tapi disarankan memang untuk sampah organik dedaunan. Karena kompos itu pentingnya nih brown green. Brown itu adalah sampah yang kering Bapak Ibu. Green sampah yang masih segar, potongan daun, potongan rumput yang masih segar. Untuk nanti untuk mendapatkan komposisi nutrisi NPK yang diperlukan oleh tanaman. Gitu aja. Nah, untuk menggunakan kompos ini Bapak Ibu, itu tinggal memasukkan sampah organiknya, baik sisa makanan, sisa dedaunan.